Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, spesifikasinya sejarah dan ekonomi. Untuk semester 1 kita belajar ekonomi, semester 2 kita belajar sejarah. Nah, sekarang perhatikan. Kita membahas tentang kelangkaan dan ekonomi. Kenapa harus ada kelangkaan? Nah, dasarnya begini. Jadi, ada suatu keadaan di mana kita punya kebutuhan, lalu ada stoknya yang ada. Contoh, sewaktu di awal corona, maka semua orang mencari yang namanya masker, yang dibutuhkan masker. Nah, banyak orang butuh masker, ternyata stoknya sedikit. Yang butuh lebih banyak daripada yang ada. Nah, kalau yang butuh itu lebih banyak, yang ada sedikit, maka terjadi namanya kelangkaan. Sama kejadian orang kalau mau lebaran beli baju. Orang kalau mau lebaran beli baju cantik, benar nggak? Pasti ya. Ternyata mau dekat lebaran itu nggak ada barangnya. Orang butuh beli baju, nggak ada. Jadi kelangkaan. Contoh lain, dulu sebelum ada namanya LPG, sebelum ada orang LPG si melon hijau, tabung hijau, dulu orang pakai minyak lampu, minyak tanah. Jadi kompor warga itu penduduk pakai minyak kompor sumbu, pasti butuh minyak tanah. Suatu saat yang butuh banyak, stoknya sedikit, ya langka, jadi kelangkaan. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya ini? Maka diperlukanlah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Apa sih Pak ilmu ekonomi? Nah, ekonomi itu dibagi dua. Yang satu jadi dua kata. Pertama oikos, ini nomos. Apa sih artinya? Kalau oikos itu rumah tangga, artinya rumah tangga dalam bahasa Yunani. Nomos itu artinya ilmu atau aturan. Assalamualaikum. Oke. Kalau kita gabungkan oikos dan nomos, dia jadinya aturan rumah tangga. Aturan rumah tangga. Dalam ilmu sosial inilah bagiannya. Ilmu sosial itu ada 4. Ada sejarah, geografi, ekonomi, sama sosiologi. Nanti sosiologi kalian belajar itu di bab 2 nanti tentang interaksi sosial. Nah, kalau secara istilah, jadi secara istilah apa itu ekonomi? Ekonomi itu secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Manusia dalam memenuhi kebutuhan agar tercapai kemakmuran. Nih, jadi ekonomi secara istilah itu kita ulangi, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan agar tercapai kemakmuran.
Nah, jadi segala kegiatan yang kita butuhkan, kita haus, kita butuh air, kita beli aqua galon atau pergi ke isi ulang, maka kegiatan yang kita lakukan itu udah termasuk ekonomi. Nah, contoh lain, kamu jajan di sekolah misalkan, atau jangan di sekolah, di rumah ya. Kamu pengen ada bunyi, lewatlah tukang somai, pakai trompetnya, trompet tukang roti. Nah, kamu pengen beli itu termasuk ekonomi. Kenapa? Kita merasa butuh, kita pengen makan itu. Tapi bedakan nanti pengen sama kebutuhan. Keinginan kebutuhan akan kita pelajari di video berikutnya. Nah, sekarang ada beberapa faktor kenapa terjadi kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan. Oke. Pertama, penyebab terjadinya kelangkaan itu pertama secara geografis. Faktor geografisnya apa? Contoh, misalkan kalau orang mau beli pakaian, itu jarang di pedalaman. Maka kalau orang dari pusat kota mau jual ke pedalaman, mereka harus transport dulu. Mereka naik mobil pickup barangkali mengantarkan ke pedalaman. Kena biaya produksi minyaknya. Kalau kita ke sana berarti nambah uang minyak, nambah uang supirnya, charter mobilnya. Nah, belum lagi nanti waktu kita ke sana, wah, ke pedalaman jalannya hancur. Mau pergi ke dalam, misalkan kita pergi ke Spiongot, atau dari pedalaman lainnya, wah jalannya hancur. Gimana orang bisa mendapatkan barang yang dia inginkan? Sama kayak minyak lampu. Kalau minyak lampu atau gas ke pedalaman yang jalannya hancur itu payah, butuh berjam-jam, bahkan berhari. Kenapa? Jalannya nggak mulus, kerikil semua jalannya, batu besar, lumpur. Otomatis untuk mereka dapat sesuai mereka yang itu nggak akan bisa terwujud dengan cepat. Makanya terjadi kelangkaan di pedalaman. Pertama, faktor geografis. Yang kedua, ada kondisi. Ada orang terjadi kelangkaan. Contoh, harga minyak bensin misalkan turun. Naik ya. Jadi harga bensinnya turun, maka beberapa orang yang membeli itu dia menimbun atau jarang ambil bensin. Misalkan kalau cabai kalau menurut, ketika ada mau dekat lebaran atau mau dekat event-event penting, itu biasanya mahal. Kenapa? Bisa jadi ada kondisi. Bisa aja kalau nanam cabai, musimnya kemarau, nggak ada cabai. Atau ada cabai, tapi pedagangnya sengaja manfaatkan situasi, sengaja dilangkakan untuk naikkan harga, untuk mulai keuntungan pribadi. Itu haram, nggak boleh. Haram hukumnya menimbun barang. Nah, ini faktor penyebab kelangkaan, geografis, kondisi. Hanya dua yang penting. Nah, lalu itu aja faktor ya. Faktor penyebabkan ancaman mobil dua, geografis dan kondisi. Pertama, faktornya karena wilayahnya jauh atau menjangkau akses barang itu jauh. Kemudian kondisinya juga nggak memungkinkan, seperti ada yang menimbun, sengaja dikelangkakan, atau memang kondisi tempat misalkan cabai tadi kemarau, banyak hal. Lalu ada faktor produksi. Bisa aja waktu produksi, pabrik memproduksi baju, wah mesinnya rusak,
yang tadinya bisa memenuhi kebutuhan harga jadi tak bisa, maka terjadi kelangkaan. Nah, inilah dasar faktor terjadinya kelangkaan. Maka oleh sebab itu, biar tidak terjadi kelangkaan, biar kita bisa memenuhi apa yang kita butuhkan, maka perlu ilmu ekonomi. Oke, sampai di sini paham? Nah, sekian video dari saya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.